Halo, selamat datang. Selamat berjumpa di channel saya, Math is Easy. Pelajaran pertama yang akan saya mau share sekarang adalah tentang dasar-dasar ilmu aljabar untuk SMP. Perkenalkan, nama saya Aditya Hermanu. Oke, di apa sih aljabar? Aljabar itu adalah ilmu yang mempelajari tentang persamaan-persamaan. Nah, ini beberapa contoh aja ya untuk dasar untuk SMP. Ini adalah contoh. A ditambah B itu sama dengan C tambah D. Berapakah D? Itu kan kita sering lihat soal seperti ini ya. Kalau kita harus menanyakan berapa sih D, kita harus membuat D itu berdiri sendiri. Nah, kalau di sini ada rule of thumb-nya lah atau aturan bakunya. Kalau pengoperasian dalam bentuk penjumlahan atau pengurangan ini ya, penjumlahan kebetulan, maka variabel atau angka akan berubah dari positif ke negatif ataupun sebaliknya. Jadi kalau contoh nih, ya, kalau misalnya kita akan membuat D ini sendiri, kalau operasi penjumlahan dia mau ke sebelah sini ya, biar dia sendirinya C-nya harus pergi nih dari lewat sama dengan ini, dari positif harus berubah jadi negatif. Kalau sebaliknya juga sama. Jadi kalau D ini kan harus sendiri sama dengan A tambah B tetap minus C. Jadi D sama dengan A tambah B dikurang C. Ya. Contoh lagi. A tambah B sama dengan C tambah D. Berapa sih A? Kita harus bisa membuat A ini berdiri sendiri. Jadi apa yang terjadi? B harus minggat, pergi dari sama dengan ke kanan. Jadi karena dia pergi ini positif, dia pindah ke kanan akhirnya jadi negatif. Jadi A sama dengan ini pindah ke sini jadi minus B tambah C tambah D. Atau sama dengan C tambah D dikurang B, sama aja. Ini salah. Nah, ini untuk perkalian. A kali B sama dengan C kali D. Berapakah D? Sama, kalau kita membuat D ini harus ke kiri juga C, minggaten. Tapi kalau perkalian beda. Dia harus turun ke bawah kalau di atas. Kalau dia di bawah, dia akan naik ke atas. Jadi kalau D berapa, C-nya turun ke bawah jadi pembagi. Ya, jadi kalau misalnya jadi penyebut, kalau di atas pembilang, penyebut. Jadi dia harus jadi pembagi atau sama aja, lebih mudah. Jadi A kali B dibagi C. Nah, D nya ada sendirian, turun ke bawah jadi A kali B dibagi C. Jadi D sama dengan A kali B dibagi C. Nah, ini sekarang kita berbagi contoh. 2X tambah Y sama dengan 3. Berapakah Y? Y itu sama dengan Y nya kita harus buat sendiri, kan? Berarti X nya harus meningkat ke kanan. Jadi 3 dikurang, ini positif dulu ya, ini karena kalau dia nggak ada tandanya negatif ini positif pasti, dipindah ke kanan akhirnya menjadi minus 2x ya, Y sama dengan 3 dikurang minus 2x, atau Y sama dengan kalau dipindah ke depan minus 2x tambah 3, sama aja. Oke, ini ada lagi 4x tambah Y sama dengan 9. Berapakah X? Kita harus buat X sendirian, berarti Y harus kita pindah dulu. 4x sama dengan 9 kurang Y, tapi ini masih 4x nih, gimana nih? Kita pinginnya jadi X ya, ini 9 kurang Y, atau kalau ditulis secara berbeda 4X sama dengan dipindah ke depan jadi minus Y tambah 9, sama aja. X ini karena di atas, karena di perkalian ya, kalau ada 4X ini kan perkalian, nggak ada tambah atau nggak kurangnya, dia turun ke bawah menjadi apa? Bagi. Jadi minus Y tambah 9 tetap, ini turun ke bawah jadi dibagi 4. Oke, ini agak susahan dikit. 3/2X dikurang 4Y sama dengan 20. Berapa sih Y? Oke, kita cari X lagi kan. Kita harus buat X sendirian. Jadi sama dengan minus 4X yang out ke kanan. Terus 20 ditambah negatif 4Y jadi positif 4Y. Nah, sekarang gimana caranya nih? 3/4X nya. Kalau kita mau bisa cara satu-satu, ini saya jelaskan dengan cara satu-satu dulu ya. Jadi pertama 4-nya ini naik ke atas dulu, tapi kalau dia naik ke atas ke depannya ada operasi penjumlahan seperti ini harus dikasih tanda dalam kurung. Kenapa? Kalau 4-nya ini harus dikali sama dua-duanya. Jadi jangan sampai orang lupa masuk cuma 4 kali 20 aja, 4 kali 4-nya enggak. Jadi 4-nya naik ke atas, 3X-nya ini jadi 3X ya. Sama dengan 20 tambah 4Y kali 4. Sama dengan berapa? 4 kali 20, 80. 4 kali 4Y 16Y. X-nya gimana nih? Karena di atas dia harus turun ke bawah. Hanya 80 tambah 16Y dibagi 3.
Oke, ini ada contoh. 5Y kurang 3Z sama dengan 8. Berapakah Z? Nah, sebenarnya dalam matematika ada dua teknik untuk menyelesaikan persoalan tadi. Yang saya jelaskan yang pertama tadi dengan cara memindah-mindahkan variabelnya ke kanan atau ke kiri, atas ke bawah ke atas. Nah, kalau ini dengan cara eliminasi. Jadi kalau 5Y kurang 3Z sama dengan 8, eliminasi adalah gimana? Ini kan Z, kita buat Z sendirian. Dieliminasi ini yang 5Y-nya dengan suatu nilai yang berbanding terbalik, berlawanan. Jadi kalau 5Y positif dikurangi sama 5Y biar dia nilai jadi 0. Sementara yang sebelah kanan ya harus sama, dikurang 5Y juga. Kalau di sini kurang 5Y, sini harus 5Y. Jadi makanya minus 3Z sama dengan 8 kurang 5Y. Minus 3Z sama dengan 8 kurang 5Y. Gimana cara buat Z-nya sendirian? Ya ini harus ke bawah. Jadi 8 kurang 5Y dibagi 3, minus 3. Jadi sama dengan minus ini kalau ditulis di bawah ini boleh kita taruh ke atas ini. Jadi minus 3 dalam kurung 8 kurang 5Y sama. Nah ini jadi 3 biasa. Ini ada lagi contoh soal. Minus 6Y dikurang 3K sama dengan 2. Berapakah Y? Nah, kita harus membuat Y ini sendirian. Jadi yang harus kita eliminasi yang mana? Ini minus 3K. Karena ini minus 3K eliminasi harus sama apa? Lawannya. Positif 3K, minus 3K lawannya positif 3K. Sebelah kanan kalau 2 juga harus tambah sama 3K ya, ini 3K. Jadi akhirnya apa? Ini jadi 0, minus 6Y jadi sendirian ya, Y-nya sisi Y-nya sama dengan 2 tambah 3K. Minus 6Y sama dengan 2 tambah 3K. Nah, apa yang jadi Y-nya ini? Sekarang kita harus cari Y-nya berapa? Apa yang jadi? Kita harus minus 6 ini harus turun ke bawah sini. Jadi 2 tambah 3K dibagi minus 6 sama seperti tadi, minus 6 nya ini boleh naik ke atas. Jadi 2 tambah 3K bagi 6. Oke, ini contoh lagi, minus 6Y kurang 3K sama dengan 2. Berapa Y? Nah, ini teknik yang saya bilang tadi kedua. Kalau tadi kita pakai teknik eliminasi, ini teknik yang saya bilang tadi dengan memindahkan posisinya. Kalau dia pindah posisi ke sini, ini jadi minus 3K, otomatis langsung jadi lawannya, positif 3K. Jadi kalau ini kita pindahin, minus 6Y sama dengan 2 tambah 3K. Minus 6Y sama dengan 2 tambah 3K. Y ini salah ya, sorry. Y sama dengan 2 tambah 3K dibagi minus 6. Nah, mana yang mudah dari cara yang ini dibandingkan dengan cara yang ini? Kalau saya kebetulan saya lebih suka cara yang ini. Soalnya lebih cepat. Nulisnya juga nggak kebanyakan. Yang penting ingat, kalau dia pindah sisi penjumlahan pengurangan, dari sisi beda sama dengan ya, kalau dulu minus dia akan jadi lawannya, kalau dulu positif dia jadi negatif, kalau dulu negatif jadi positif. Kalau dia operasinya perkalian, kalau dia pindah ke sisi dia, kalau dulu di atas dia jadi ke bawah, kalau dulu di bawah jadi di atas ya. Ini contoh yang agak lebih rumit lagi. Minus 2 per 3Y dikurang 3K sama dengan 2. Berapa sih Y? Minus 2 per 3Y dikurang 3K sama dengan 2. Kita harus buat Y berdiri sendiri. 3K ini harus minggir ke kanan. Karena ini minus 3K berubah menjadi plus 3K. Jadi minus 2 per 3Y sama dengan 2 tambah 3K. Minus 2 per 3Y sama dengan 2 tambah 3K. Y sama dengan, nah ini kalau begini gimana nih kalau agak rumit? Bisa dengan cara kita langsung bawa ini ke bawah. Jadi 2 tambah 3K dibagi minus 2 per 3. Langsung pindah ke bawah nih. Bisa aja. Nah, kalau sesuatu itu pembagiannya dibagi jadi dibagi terus dibagi lagi, ini bisa yang dulu di bawah bisa naik ke atas. Nah, langsung jadi 3, 2 nya jadi di bawah, bisa kayak gitu. Atau kalau yang mudah, ini karena ada 3 di bawah langsung ke 3 atas, yang atas langsung ke bawah, sama hasilnya ya. Terserah mana yang paling mudah menurut kalian. Oke, ini sekarang saya coba mengembangkan soal tadi menjadi suatu persamaan. Jadi persamaan ini nanti bisa kita selesaikan menjadi salah satu soal cerita. Contohnya, bila diketahui ada 2 kotak A dan B, cuman kita cuma punya satu yang kita tahu beratnya 2 kg. Dan apabila 3, terus kita punya informasi lagi 3 kotak A digabung dengan 4 kotak B, berat totalnya 24 kg. Berapa ya kotak B? Gimana coba? Nah, kita udah tahu satu berarti 2 kilo. Asumsi aja A itu 2 kilo. A sama dengan 2 kilo. Jadi berapa A? 2. Terusnya 2 kilonya nggak usah kita tulis. Yang kedua, 3 kotak A digabung dengan 4 kotak B berarti 24. Ini bisa kita buat persamaan nggak?
Coba ya, 3 kotak A digabung dengan 4 kotak B, beratnya 24. Jadi dapat 3A ditambah digabung, ditambah ya enggak? Ditambah 4B sama dengan totalnya 24. Kita ketemu persamaan nih. Di sini kita lihat ada 2 persamaan, 1A sama dengan 2, satu lagi 3A tambah 4B sama dengan 2. Gimana cara kita nyelesain ini? Kita tahu A2 nih, jadi apa yang kita lakukan? Kita masukin nilainya A ini ke sini. Jadi 3 kali 2 ditambah 4B sama dengan 24. 3 kali 2, 6, tambah 4B sama dengan 24. 4B, 24 ini, lihat nggak pindah ke kanan? Ini positif, 4B jadi negatif. Ya kan? Tapi ini tetap, karena 4B kita nggak rubah, yang rubah adalah 6, sorry. 6 ini positif, jadi pindah ke kanan, jadi negatif. Jadi 4B sama dengan 24 dikurang 6. Nah, 6 ini pindah dari sini ke sini. Dengan 18. Nah, jadi B-nya gimana? 18, 4-nya turun ke bawah, dibagi 4. Jadi, kalau 18 dibagi 4 susah ya, kita sederhanakan saja. 9 berapa? 2 itu berapa? 4,5. Dari sini kita bisa tahu A itu 2 kg, B-nya itu 4,5 kg. Ya, nggak susah kan? Ya, itu aja contoh-contohnya. Kalaupun ada contoh-contoh lain, sebenarnya hanya pengembangan aja dari soal-soal yang saya kasih. Dan matematika itu adalah pelajaran yang harus dipelajari dengan banyak latihan. Jadi kalau kalian cuma melihat soal aja nggak akan ngerti-ngerti. Jadi harus latihan. Bukan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, lama-lama hafal ya. Setelah lagi nih video ini berbolak-balik biar hafal. Oke, gitu aja. Terima kasih. Semoga ini bisa membantu. Assalamualaikum.